بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على محمد النبي المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من حزين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai, pengurus masjid beserta imam masjid, terkhusus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi serta anak-anak kami, semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan kalimat alhamdulillah. Segala pujian kita kembalikan kepada sang pemilik pujian itu, yakni Allah, sang Rabbul Izzati kita. Allah memiliki nama dan sifat. Salah satu di antara nama dan sifat Allah yang mulia itu ialah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kasihnya Allah tak pernah pilih kasih. Allah juga memiliki nama dan sifat. Salah satu di antara nama dan sifat Allah yang mulia itu ialah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Sayangnya Allah tak terbilang sayang. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali pada malam harinya, tanpa kita sadari sepanjang hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, kita selalu memakai dan memakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepantasnya dan sewajarnya kita yang selalu bergantung kepada nikmat Allah, banyak-banyak kita bersyukur dengan ucapan kalimat alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba Allah yang bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita juga bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, insyaAllah kita mendapatkan syafaat di yaumil akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan Ambo duduk lebih tinggi daripada bapak-bapak, ibu-ibu, tuan guru, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, untuk menyampaikan sedikit dari ceramah rutin yang kita laksanakan sekali seminggu. Sambil menunggu masuk waktu solat fardu isya, kita gunakan waktu yang barokah ini untuk mengkaji kajian majlis ilmu, thalabul ilmi, menuntut ilmu, yang mana kita meyakini duduk kita, i'tikaf kita, pendengaran, penglihatan kita ini akan bernilai ibadah yang sangat besar di sisi Allah, yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya. Dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallah, Allah akan mudahkan, tariqa ilal jannah, jalannya untuk masuk ke dalam surga. Inilah yang membuat ibu, bapak-bapak masih tetap bertahan setelah solat maghrib ini, karena kita meyakini pendengaran, penglihatan, duduk kita di dalam masjid yang kita cintai ini akan mendatangkan pahala yang akan mengantarkan kita masuk nantinya ke dalam surga bersama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini Ambo diberikan amanah oleh Ustadz Muhibbut Tebri. Kalau ditengok siko sekali kombo masuk bau mak pak. Kalau di sebelah Dulatan ada masjid Istiqomah, lapor Ambo sekali situ. Kalau ditanya siapa Ustadz kogonya, Ambo nama Ustadz Henry. Anda ada nama Ustadz ada? Ya, kalau tanya Henry kan nama-nama wang apotan aja kan, wang barat aja.
Tapi apalah arti sebuah nama, maka bak kata orang tak kenal maka tak sayang kan, dak antu dia siapa nama ustaz orangnya kan. Ustaz Henry, kemudian abo tinggal di desa Padang Mutung. Kalau topeknya di daerah Umbio kan. Jauh. Alhamdulillah. Allah masih mempertemukan kita tanpa kurang satu apapun juga. Tadi telepon ambo di Ustaz Tebri, bisa Ustaz Henry. Ambo sama menuntut ilmu jo Ustaz Tebri itu di pesantren Islamic Center Al Hidayah Kampar dulu di Kampar. Jadi itu perkenalan sedikit tentang siapa ambo, di mana tinggal ambo. Jadi ambo sangat bersyukur bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga ambo di Siko untuk menyampaikan sedikit dari ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah nantinya yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita gunakan waktu yang berkah ini untuk mendengarkan sebuah kisah yang mana kisah ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan bisa kita ambil iktibar dan pelajaran. Yakninya adalah tentang kisah salah seorang sahabat Nabi bernama Sa'ban Rasulullah, Sa'ban radhiyallahu an. Jadi ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bernama Sa'ban radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita mendengar sahabat Nabi yang bernama Sa'ban itu tidak populer di telinga kita. Karena selama ini kita mendengar sahabat Nabi yang mulia ada namanya Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar ibn Al-Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Tapi meskipun sahabat Nabi ini tidak terkenal, tapi kisahnya nanti bisa kita ambil pelajaran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Sa'ban radhiyallahu an ini tidaklah populer, tidaklah terkenal. Tapi Sa'ban ini mempunyai kebiasaan yang sangat unik. Apa kebiasaan dari Sa'ban itu? Sa'ban radhiyallahu an ini dia salah seorang sahabat yang tak pernah meninggalkan salat 5 waktu sehari semalam. Dan inyo paling copek hadir ke masjid. Jadi meskipun inyo ndak terkenal, inyo ndak kayo, tapi Sa'ban ini dia selalu copek hadir ke masjid. Itu kenikmatan yang sangat godang. Maka Sa'ban ini selalu berada di saf yang pertama. Tapi ada keunikan dari Sa'ban ini. Sa'ban ini posisinya selalu di posisi terdepan dan paling sudut. Jadi Sa'ban kogo inyo paling capek hadir, safnya saf pertama, tapi posisi favoritnya paling sudut. Jadi kalau manca inyo di zaman Rasulullah, sahabat-sahabat dan Rasulullah sendiri, lawan tu dia kebiasaan dari Sa'ban kau tadi, mana posisi Sa'ban kau paling sudut, paling depan. Ketika ditanya dia sahabat lain, dia apa Sa'ban tu manca posisi paling sudut? Jawabannya sepele, simpel aja nya. Inyo nak khusyuk ibadah, ndak ingin tak ganggu di uang dan inyo ndak ingin mengganggu uang. Sepele aja Sa'ban ganya. Di apa posisi paling sudut? Inyo ingin khusyuk ibadah. Dia kalau ada apa-apa bagian sudut-sudut, posisinya itu mungkin ingin khusyuk ibadahnya tuh. Sebagaimana Sa'ban. Jadi Sa'ban itu simpel aja nya. Inyo ndak terkenal tapi inyo ndak pernah tinggal salat 5 waktu, posisi favoritnya paling sudut. Sehingga pada suatu kesempatan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika akan melaksanakan salat subuh pada suatu pagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah sudut. Rasulullah kok keperhatian kepada sahabat, dikuatin sahabat deh. Mandang ke sudut, ndak nampak Sa'ban deh. Batanya tanya Rasulullah ke sahabat, mana posisi Sa'ban, mana Sa'ban? Ada nampak dia kalian ni bersuara kan? Abi berpandangan dia sahabat, ndak ada ya Rasulullah. Wang nak masuk ke tu subuh kali. Kalau bersuara nak melaksanakan salat subuh kali. Maka tidak seperti biasanya. Biasa ini Sa'ban niko inyo yang paling capek hadir. Tapi pada subuh waktu turu ditengok ke Rasulullah ndak nampak Sa'ban leh.
Maka apa kata Rasulullah, ndak betu je ado. Wak tunggulah Sa'ban, mungkin sekali kau terlambat agak agaknya. Terlambat agak agaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Sa'ban yang ditunggu ndak juadir. Waktu nak masuk leh. Sehingga diambillah keputusan ke Rasulullah, kalau condoko kita laksanakanlah salat subuh tanpa menunggu kehadiran Sa'ban. Laksanakanlah salat subuh berjamaah. Rasulullah menjadi imam. Tak lama setelah itu, setelah salam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madok ke belakang. Tak lama setelah itu, setelah zikir, doa dan sebagainya, ditanya bano ke sahabatnya, antu dia kalian kabar Sa'ban nya noangnya masawak. Antu dia kalian kabar Sa'ban. Tidak seperti biasanya, Sa'ban ini biasanya tak pernah dia absen untuk hadir. Pagi subuh kogo ndak ada nampak. Tahukah kalian apa kabar Sa'ban? Abi pandangannya sahabat, tak tahu ya Rasulullah. La antu kami ya Rasulullah. Kemudian ditanya ke Rasulullah, karena Rasulullah khawatir dia dengan Sa'ban tadi. Tidak seperti biasanya. Ada yang antu ma Sa'ban. Maka ada salah seorang sahabat yang menunjuk tangan, ya Rasulullah, saya tahu di mana rumah Sa'ban karena saya pernah pada satu kesempatan datang ke rumah Sa'ban. Jadi apa kata Rasulullah setelah salat subuh? Kalau contoh itu awak datang ke rumah Sa'ban, awak tanya apa hal gak agak subuh sekali kau ndak hadir Sa'ban kamu saja. Singkat cerita hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah dengan para sahabat lainnya dan yang tahu rumah Sa'ban kau tadi, pailah ke rumah Sa'ban. Berjalan kaki. Berjalan kaki Rasulullah kanya kotong ndak jauh re. Setelah salat subuh bangkit berjalan. Lah jauh berjalan tak sesampai. Lah masuk lah waktu duha, lah dokek mungkin sekitar jam 9 pagi, mungkin bangkit sekitar jam 6. Lah jauh berjalan, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah Sa'ban. Coba bayangkan ibu apa yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Selama ko itu tiada ditompu dek Sa'ban pai kau masuk haji. Bapa jauh lebih kurang sekitar 3 jam atau 4 jam perjalanan. Ndak apa nak terlambat kau masuk haji. Ndak apa nak terlambat. Inyo yang paling hadir pertama, posisi paling sudi. Dari mana Rasulullah tahu? Rasulullah berjalan pai kau masuk Sa'ban no. Mulai jam 6 ga sudah salat subuh, tiba dah ke jam 9. Lah masuk waktu duha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh kau sanu Sa'ban berjalan kaki tapi kau masuk haji. Sampai ke rumah Sa'ban, disabui dia sahabat dan antu Sa'ban tadi, ya Rasulullah, ikulah rumah Sa'ban tu. Maka Rasulullah SAW mengucapkan salam contoh awak, assalamualaikum. Maka keluarlah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarlah penghuni rumah itu yang tak lain tak bukan adalah seorang perempuan istri dari Sa'ban. Qalu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antu yang datang ke Rasulullah deh. Oh ya Rasulullah. Maka ditanya ke Rasulullah, penasaran Rasulullah. Betul mas Sa'ban kau ga? Betul ya Rasulullah, iku mas Sa'ban. Saya ini istri Sa'ban. Bertanya Rasulullah balik, di mana Sa'ban? Tak contoh biasanya capek hadir ke masjid haji, subuh kau tak adanya roh. Tu tiba tanya datang kami ke rumah siko. Mana Sa'ban? Ketika itu menangilah bini kau tadi. Melele yu moto. Dia yu menangi. Di antara tangisannya tadi disabui dia. Ya Rasulullah, suamiku Sa'ban sudah meninggal. Lah meninggalnya sebelum salat subuh tadi. Dan fardu kifayahnya sudah cepat kami laksanakan tadi. Lah selesai dek kami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran yang berharga bagi awak. Apa yang membuat Sa'ban tidak hadir untuk solat berjamaah ke masjid satu kali seumur hidupnya? Bukan karena dia sakit, bukan dek ponek badan dek bakojo, bukan dek lain, tapi dek apa? Dia meninggal, wafat. Pelajaran bagi awak ibu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah meninggal lagi den.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah Rasulullah ke rumah Sa'ban ko tadi bercerita-cerita dengan keluarga, terutama dengan istri Sa'ban ko tadi. Di antara cerita tadi, bercerita-cerita tadi, maka bertanyalah bini Sa'ban ko tadi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada yang ingin kami tanyakan terus sambo sendiri katanya. Apa duanya bersuara? Ada yang mengganjal ya Rasulullah. Sebelum meninggal suami saya Sa'ban ini, ada hal yang membuat kami bertanya-tanya. Penasaran Rasulullah, apa duanya? Sebelum meninggal Sa'ban kogo, laki dan kogo, memaki 3 kali. Berteriak dia 3 kali. Di antara setiap inyo memaki itu, inyo mengeluarkan kalimat. Yang mana kalimatnya tadi tidak mengerti kami loh. Maka penasaran Rasulullah, apa nan disabu ide Sa'ban tu sebelumnya meninggal ketikanya sekarat tu memaki 3 kali mah. Maka disabu lagi bini dah ngobah nak garan ya Rasulullah, nyo kami nak melopen khususnya den melopen ketikanya sekarat tu memaki 3 kali. Setiap memaki tu ada kalimat yang inyo ucapkan tak ngerti kami. Yang pertama yang inyo ucapkan memaki, yang pertama apa katanya? Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Tak lama surah tu buanti makilah balik. Aduh, kenapa tidak yang baru? Tak lama satu makilah balik. Aduh, kenapa tidak semuanya? Tak lama surah tu meninggal lah. Itu tipe poki oh. Kok tiba dia awak bono penasaran jawab ke apa sampai contoh tu poki. Tak lama surah tu meninggal banyak. Kalau boso awak pokinya tu, kalau boso simpang apa boso kampung Ambor. Onde ge apa ndak lo bio jauhnya. Dalam masa tu buanti mokil balik ketika sekarang. Onde nya bersawa. Kenapa tidak yang lebih baru, yang lebih baunya? Yang ketiga, onde ge apa ndak kasodonya. Meninggal. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disampaikan oleh istri Sa'ban tadi kepada Rasulullah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Tentulah dia tahu perkara-perkara gaib. Apa yang terjadi kepada Sa'ban ketikanya sekarat tadi, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad apa mau kasih ungkapan dari Sa'ban ko tadi. Oh, tersenyum Rasulullah. Oh, itu mau kasih kosan. Tahukah kita maksudnya apa dari teriakan pokok dari Sa'ban ko tadi sebelumnya meninggal? Maka pokok yang pertama mau awak bahas. Apa pokok Sa'ban ko ketikanya sekarat tadi yang dongo dek bini sambil kepada Rasulullah? Yang pertama adalah, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Onde ge apa ndak lebih jauhnya? Ternyata ibu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'ban ketika dia sakarat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara gaib. Yang bisa melihat itu hanyalah Sa'ban sendiri. Kalau bahasa awak di video ya Allah taala tentang kehidupannya sebelumnya meninggal kok. Ditengok ya Allah taala. Tu ge apa yang memakai onde, ge apa ndak lebih jauh? Ternyata Allah memperlihatkan selama ini Sa'ban ini berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan solat berjamaah. Berapa jauh? 3 jam. Ndak apa nak terlambat. Awaknya kadang-kadang selangkah ke masuk haji irinya ndak pulang kan orang. Banyak je ndak payah masuk haji kadang. Ndak siko koro kampung nan sitan. Siko ramai ancak luar biasa nampak jamaah siko semangat. Iya. Dari yang dimuliakan Allah. Jadi ditengok ke Allah Taala tentang perkara gaib di video bahasa awak kan ke Allah Taala akif. Engkau dulu berjalan ke masuk haji. Tanya hati ibu apa yang dimuliakan Allah, Allah langsung perlihatkan ketika Sa'ban tu sakarat, pahala dia berangkat dari rumahnya berwudu, kemudian berangkat langkah kaki ayunan tangannya ke masjid itu. Ditengok Allah Ta'ala, okay, pahala waang. Godang kosan pahala. Tu apa mau ke onde, apa ndak lebih jauh nya bersawa. Tanya tu ibu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manyosal Sa'ban kosan. Ge apa umanyo ndak lebih jauh.
Nyo kalau lebih jauh mah lebih godang lo pahala le. Lebih godang pahala tengok kalau Taala. Yang bisa melihat tu hanyalah Sa'ban ko tu. Tu timo mo ki onde ge apa ndak lebih jauh kalau bisa diputau balik perjalanan hidupnya balik umahnya lebih jauh. Padahal kalau 3 jam sampai jam berjalan kaki lu je lejak siko deh sampai kemarin tan no. Jauh Pak. Kalau bisa diputau balik nak lebih jauh masa Sa'ban dulu. Dia apa? Nampak ke Sa'ban tu pahalo godang kosan inyo bangkit dari rumah ambil wudu pemelangkahkan kaki mengayunkan tangan ke masjid. Godang pahalo kosan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran bagi kita untuk selalu semangat melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah. Oh Ustaz, kami tidak pakai berjalan kaki, kami pakai masjid korang. Pakai Honda kami. Bisa metong Allah Ta'ala. Lai. Allah tu maha al-ghani. Allah tu maha kaya. Dia hitung Allah Ta'ala. Tidak ada mustahil lo buat pandu muliakan Allah. Bisa jadi dengan ragiban Honda dia hitung Allah Ta'ala. Kalau nak lebih banyak pahalo, togan kau kidua. Digas tu. Ya. Iya. Ya awak kan nak berjalan kaki tu Ustaz. Dia hitung Allah Taala tu. Kini kan banyak awak pakai Honda kan? Dia hitung Allah Taala tu. Allah tu maha kayanya. Yakinlah awak langkah kaki ayunan tangan kita menuju ke rumah Allah melaksanakan salat fardu, maka iku akan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Sa'ban aja manyosenya ro. Jangan sampai awak besok manyose buat apa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ku mawa ndak jauh ke masjid. Kini tiap dusun ada masjid kan ya Pak. Ku apa nama kampung awak ke desa Lereng? Dusun apa? Sopang. Lereng. Tiap dusun ada masjid awak. Apa jule? Kan iya. Kini tinggal di awak le mau ke masjid atau ndak? Langkah kaki dan tangan awak akan dilagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada malik-malik ke masjid buat pandu muliakan Allah. Ada moso besok menyosal awak besok. Lu buat mati lah domo so menyosal. Ketika apa? Ketika lah sakit badan, lah taguliang badan bau kau menyosik besok. Lah kau neo ke seteruk besok. Antu seteruknya. Kini penyakit macam-macam kini Pak Mak. Canggih kini masaki dokter lebih canggih lo le penyakit kau. Dan lah mu awak kini lo. Ya, ambo punya pernah datang ke masaki. Ada masyarakat keluarga jauh dulu ketika datang panggilan azan dongo sampai ke masakit itu hayya 'alal shalah malele yu moto apa dunya lah mati badan sebelah sabui ke anak aku ke apa menangi apa gua ambo tanyo sabui dia inyo nak pe ke masjid nak solat berjamaah apa cau le badan lah mati sebelah lah seteruk awak ketika itu bukan nak pe ke masjid dak ada le. Maka ketika badan awak le sehat kok sakit-sakit seketik badan awak pulang tangkojo dipaso untuk ke masjid. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah salah satu penyesalan Sa'ban. Apanya tadi? Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata Allah lihatkan ketika sekarat perjalanannya menuju ke masjid, Allah tengokkan pahala. Kalau bisa diputau balik, nak lebih jauh mah balik buat pandai dimuliakan Allah. Iko pelajaran bagi awak untuk motivasi semangat kita untuk selalu beribadah. Penuhkan masjid awak kau. Selalu kita semangat untuk beribadah, terutama untuk bagi kaum laki-laki. Bagi kaum laki-laki ndak ada ampun ketek ju awak gor memang salat berjamaah di masjid. Minta mohon ambo kepada bapak-bapak ibu-ibu di siko. Apa halangan awak untuk ndak salat berjamaah ke masjid? Ndak ada bagi laki-laki gor Pak. Ndak ada. Kalau ibu-ibu perempuan ada halangan. Kadang datang tamu bulanan, kadang cucu mengonya, kadang onak, kadang ya kan. Kadang cukui dan dibuat rumah untuk yang noang tu. Kalau apa-apa kami laki-laki gua apa halangan kami? Ndak ada. Kan ndak ada berhalangan kami ro. Gek male kadangnya. Maka hayya 'alal shalah. Kadang masih duduk ke balai-balai le. Masih duduk ke kodai bagi le. Ndak di siko goro. Maka besok ada moso menyosal awak besok. Ketika Allah masih menitipkan nafas kepada kita, badan le sehat kok ponek-ponek seketik kok sakit-sakit seketik badan, kita pas untuk beribadah. Kalau lah meninggal besok ndak ada le. Ndak ada guna le.
penyesalan seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, apa pokok dari Sa'ban ko tadi? Aduh, kenapa tidak yang baru? Kalau bahasa awak, onde ge apa ndak nan bau. Ternyata bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Allah tengokkan ketika sakaratnya tadi dari Sa'ban ko tadi, pona dulu Sa'ban ko ketika dia mau berangkat ke masjid, salat berjamaah seperti biasanya, ketika pai akan salat ke masjid ko tadi, bos awak akan nak pai salat subuh tentunya hari di bangkit kan? Bangkit lah nyo. Dari rumah Sa'ban ko tadi memakai pakaian 2 lapi. Nan sebelah dulu agak kurang ancak. Nan sebelah dalam agak ancak. 2 lapi pakai baju ge apa? Karena kalau agak malam dingin. Maka pakai 2 lapi sebelah dulu agak kurang ancak baju. Yang sebelah dalam ancak. Tu apa 2 lapi pakai? Yang pertama supaya jen kedinginan, yang kedua kalau tiba di masjid buka nan sebelah dulu, yang dalam tinggi. Pakai 2 lapi baju dek malam. Nak kan bangkit solat subuh. Bangkit lahnya tiba di tengah perjalanan, nampak oleh Sa'ban kogo ada seorang yang sedang kedinginan. Mungkin bos awak akan wang nampak duit ada umar, tabungku aja di tepi jalan. Bajunya tak sempurna. Maka didoke de Sa'ban ko tadi ibunya nengok. De noang kalau ndak ditolong apa kogo yang bos awak kan? Aku bangkit kapal ko. Ai suasana sangat dingin ko tu malam dunia gini. Maka jadi ini dimuliakan Allah, dia ambil de Sa'ban ko tadi, ambil baju nu sebelah dulu kan 2 lapi tadi ko, nan kuang ngancak ko dibuka adanya di ben kapak tu deh. Pakai baju ko pak, boleh jendingin bono apa. Maka jadi ini dimuliakan Allah, dia mensedekahkan pakaiannya yang kurang bagus ko tadi ditengon Allah Ta'ala sebelumnya meninggal. Di video kalau bos awak ternyata bapak ibu yang dimuliakan Allah, pahalonyo mensodokakan dari pakaiannya ko tadi yang ku ngancak ko tadi, godang kosan pahalo. Itu timanya ose, apun disabui tadi dia pokok yang kedua, onde ge apun ndak nan baunya. Kalau bisa diputau balik, nak disoran baju yang paling ngancak ke apa ko tadi. Kalau bisa diputau balik. Nah, itu penyesalannya. Onde ge apun ndak nan baunya. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mau awak rajin-rajin bersedekah ketika kita masih hidup. Apa yang awak makan menjadi busuk, apa yang awak pakai menjadi lapuk. Kan ya tiang? Contoh apapun pakaian yang ancak awak pakai kini ko pada suatu masa besok nang awak pakai tu kain warna putih. Kan ya? Selubung nan ancak, baju koko nan ancak. Ada masa besok ketika masuk ke dalam tanah, yang kan awak pakai itu hanya kain berwarna putih, kain kapan. Tu nan tinggi sodo. Baju nan ancak nan awak beli mama selubung 5 waktu 5 warna tinggi. Kan iya? Kan tak ada babo masuk ke dalam kubur. Nah, jeng kiki ya bersedekah. Jeng kiki. Yang kini buat apa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk selewoinyo kadang wang kini kogo apa patuin. Anda mau bersedekah, besok lah masuk ke dalam tanah, besok tinggi sodo, umma anca tinggi, motor mangkile tinggi, kebun sejauh mata memandang lowe tinggi, baju nan anca tinggi, anak-anak nawak sayang tinggi, cucu nawak sayang tinggi, kan iya? Siapa kau nawak besok dalam kubur? Kan? Contoh apapun sayang laki ke bini, bini ke laki, anak ke ama, ama ke anak, ada moso besok tinggi nak sayang dia apa? Kan ya tiang? Mau tanya ke ama sih kok. Kalau meninggal ya noang no mau dengan isulang kubu. Hah? Ya pun namu. Takuinya pak. Takui ya? Perlu dek ketek sayang dulu ke kayak noang dari ya. I love you so much dulu. Ketek do I love you kinyoro cinta kinyoro, tapi ketika masuk ke dalam kubur ndak mau dengan niwa do tinggi. Apa nak kau nawak besok ke dalam kubur? Salah satunya adalah amal soleh kita. Amal soleh yang sangat luar biasa adalah sedekah. Apa banyak sedekah awak? Baju nananca silakan pakai baju tapi wak khususkan juga sedekah awak untuk anak yatim awak. Untuk uang yang membutuhkan pakaikan, belikan mereka.
Sedangkan Sa'ban dia menyose ruah. Apa nyosenya tadi? Onde gi apa ndak nan baunya. Ajem besok ibu bapak-bapak suak dah masuk besok ke dalam tanah tu, apa kau dah menyose. Ndak ada guna leh. Maka dalam Al-Quran Allah sampaikan, kalau tu dia awak penyesalan orang yang sudah mati tu nak duitnya balik, nak nayok kata tanah kau balik. Inyo nak beramal meskipun sebentar saja. Apa amalan ingin laksanakan? Bukan solat, bukan puasa, bukan haji. Allah abadikan fa'as-saddaqah. Mereka ingin bersedekah. Rajin buat bersedekah, yang kiki buat bersedekah. Terutama dari menolong anak yatim awak, orang yang membutuhkan, uang miskin dan sebagainya. Beberapa bulan yang lalu ada Gompo Cianjur, leya ada pakaian di mago, yang le bisa dibaikan-baikan. Kan tinggi sodo-sodo mak. Baju selemari, ancak baju ru, dah kan mau masuk. Kadang alun awak le masuk dalam kubu anak awak tu lah singgah orang ke gara haroto awak. Lah singgah orang ke gara haroto awak kan ya tia. Kadang lah masa-masa canduang kadang ajeng ke kakok haroto tu amak tu deyen punyoru ning sawang ko. Menjadi fitnah kosan haroto awak. Yang mana untuk awak tu apun wak sedokakan. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, apa penyesalan dari Sa'ban itu yang terakhir tadi? Onde ge apun ndak sodonya. Ternyata biwa dimuliakan Allah, pona dulu ketika Sa'ban masih duit, Allah videokan perjalanan duitnya. Sa'ban ini ketika pagi hari inyo sarapan roti. Sarapan roti pakai susu segole. Ketika nyo sarapan datang uang meminta. Uang ulun makan sagi le. Minta ulun makan ni bos awak. Ibu Sa'ban ko tadi. Ada roti secek, ada ayu segole. Maka diri ini dimuliakan Allah karena kasihan Sa'ban ko tadi dibai saparo deh. Roti ko dibola dua deh. Ayu susu ko tadi dibagi dua. Dibai apa ko tadi yang minta ko deh. Ulun makan sagi tu. Maka bibu dimuliakan Allah, ternyata Allah tengokkan pahala dia mensedekahkan makanan ketika itu. Sapao bairnya? Duti menyosal Sa'ban nu. Aduh, onde masawa, ge apon dak sodo. Kalau bisa diputau balik perjalanan duitnya ru, inyo sedekahkan ke sodo makanan. Calinya ndak boleh. Ge apo? Godang kosan pahalo sedekah makanan tu. Maka bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Mau kita rajin untuk bersedekah. Salah satunya sedekah makanan. Godang nanti kosan pahalo sedekah makanan. Bantu sepelenya. Iku ambo yakin sudah kogo. Banyak tambue si kogo agunya. Iya. Iya mak. Ko belakang nampak teleponmu tambue belakang ha. Yakinlah ibu-ibu jamaah yang leomo mambo sedekah makanan ikutin untuk awak salah satu amalan sedekah yang sangat luar biasa. Apun awak makan menjadi busuk, apun awak pakai menjadi lapuk. Apa makan jadi busuk contoh apapun lo makna awak makan kini pada suatu saat nanti ke sepanjang ko lomaannya masuk ke dalam kungan. Lo bio di sepanjang ko besok menjadi busuk. Apa nantu awak amalan sedekah itu. Salah satu sedekah makanan. Iku ambo yakin sedekah makanan sih luar biasa kok. Yakinlah ibu bapak yang dimuliakan Allah, orang yang mau mensedekahkan dari rezeki yang Allah titipkan kepadanya, salah satunya sedekah makanan, ini akan Allah tengokkan nanti pahalanya. Kalau ndak mau bersedekah besok itu timanya ose besok. Apa ya bersedekah apa nang buat rumah kok matoa rumah bo ke Mas Haji. Kok dia sugi papaji ko ala rapi lo apa lo sedekah. Iya. Awak kadang kan ndak Pak, Mak. Kalau untuk selewa pawi awak itu apa tuin tu. Kuang mau selewa makan apa ka pasau. Boli go lawak tapa, boli go ayam dan sebagainya. Untuk pawi ke sepanjang kolomaan. Ya. Nan mano nantu awak nan sedekah kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Salah satu datang ke Mas Haji, wah baik sedekah. Kono anak awak jamaah-jamaah yang memakan sedekah dari jamaah tadi yang membawa sedekah tu, ikut salah satu amalan yang sangat luar biasa. Sa'ban ketika dia meninggal Allah tengokkan pahala sedekah. Saparo baik dia sedekah makanan tu menyosir. Onde ge apun dak sodo kalau bisa diulang balik inyo nak mensedekahkan makanan ko sodo. Maka bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah Sa'ban radhiyallahu an
yang menjadi inspirasi bagi kita bahwasanya yang pertama penyesalannya ketika dia sakarat. Penyesalan yang pertama adalah dia menyesal kenapa rumahnya tak lebih jauh. Kalau bisa diputar balik nak jauh mah. Iko sebagai motivasi semangat bagi awak untuk selalu hadir ke masjid melaksanakan solat fardu berjamaah karena begitu besar pahalanya. Yang kedua dan ketiga adalah penyesalan dari Sa'ban ini, yakninya adalah ketika dia bersedekah. Bersedekahnya pakaian yang buruk, apanya ya Allah. Kalau bisa diputar balik, onde ge apa ndak nan lebih bau. Kemudian yang ketiga, onde ge apa ndak kasodo. Iko pelajaran bagi awak untuk selalu banyak bersedekah ketika kita masih hidup. Karena kalau tahulah kita penyesalan orang yang sudah mati, mereka ingin bersedekah. Kenapa? Karena begitu besar pahala sedekah, bahkan ketika kita sudah berkalang tanah pun sedekah itu akan tetap mengalir kepada kita. Sesuai dengan sabda Nabi, "Iza mata ibnu Adam", ketika mati anak Adam, terputus amalnya. In qata amaluhu, kecuali 3 perkara, illa min salasin. Salah satu di antara tidak terputus itu ialah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba tidak akan bercerita lebih panjang lagi tentang kisah Sa'ban ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu semangat beribadah, selalu semangat beramal soleh. Yang poinnya yang kita ambil bawa pulang, yakninya adalah tentang kisah Sa'ban ini, semangat melaksanakan ibadah salat fardu, laksanakan salat berjamaah selalu. Kemudian yang kedua dan ketiga, semangat kita beramal soleh dalam bentuk sedekah, karena itulah nanti akan mengekalkan kita ketika kita sudah berkalang tanah masuk ke dalam tanah nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Tidak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan bisa menjadi berkah kajian ini, terutama bagi yang sendiri yang menyampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, silap dan salah merupakan kedaifan, kelemahan, kefakiran ilmu yang ambo miliki. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.